Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, wow, geger ini asli parah banget ya. Nekat nimbrung di sidang pengadilan setempat langsung di TKP, Pitra Ramadhani malah menjadi bulan-bulanan massa dan hampir dihajar massa karena sok ngegas di tempat keramaian. Dan bahkan pengacara Tony pun sampai ketawa melihat gaya konyol Pitra yang masih arogan berhadapan dengan warga. Dan bahkan Mayor Muchtar Effendi pun juga ikut-ikutan kaget dan tertawa setelah melihat langsung ke lokasi kejadian seperti yang disampaikan oleh Ayub. Nah, itu benar-benar konyol katanya ya. Dan ini benar-benar cerita dongeng yang tidak masuk akal, kata Mayor Muchtar Effendi. Lalu gimana sih Pitra nih? Apakah Pitra diusir dari sidang di TKP atau gimana nih ya guys? Itu orang benar-benar pengacau itu. Nggak pantas seperti berada di sana. Sebab itu bukan sidang dia ya guys. Nah guys, kita videonya, mari saksikan. Let's go. Secara itu Rudiana, Pitra Ramadhani nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Iya, usir aja gitu orang kacau itu. Nah, sama perlu lempar pakai botol itu. Ya, inilah keributan yang terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat sore tadi, pemirsa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Ramadhani, nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki, di mana suasana sempat memanas karena Pitra tidak diberi akses untuk menyaksikan pemeriksaan tempat kejadian perkara kasus Vina. Ia menuding bahwa kuasa hukum pemohon PK 6 terpidana menutup akses bagi dirinya melihat proses pemeriksaan secara langsung. Iya. Nah itu kan bukan sidangnya dia. Ya, melihat sebagai masyarakat boleh, tapi sebagai pengacara boleh. Jampak telinganya itu. Udah diam diam. Mulut diam. Maaf ya. Jangan nonton mulutnya diam. Waduh, ini kayaknya ya, suasana semakin panas pemirsa saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi pun semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan penghadangan yang dilakukan tidak adil. Usir. Di mana-mana tampil dia bisa bikin kacau di sini. Usir. Sabar. Ya. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak mau. Waduh, muncrat itu. Ayo lihat Pitra muncrat ke mulutnya menyerahkan itu. Dari badan teman Nuzon ini yang tidak adil. Ya enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, fungsinya di hakim nanti keyakinannya. Itu pemeriksaan aja, Bang. Setuju. Basong. Kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi AM juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh teman-teman. Boleh. Boleh kan itu? Boleh, yang lainnya nggak boleh. Mohon PK. Tapi jangan ribut. Ya usir. Ini sayang banget nih, tangan misterius sudah ada di sini. Mereka mengatakan bahwasanya ya proses hukum ini tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan. Mana saya sang korban untuk mendapatkan keadilan lagi. Jadi yang menghalangi tadi dari advokat pemohon PK. Ya, dia menamakan Kartiko. Ya, dan teman-temannya. Anda lihat sendiri.
Ini tidak fair dan tidak adil. Saya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK. Memang kau siapa itu bocah? Oh iya bener, Baso bener mencari keadilan. Iya. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. Mau ngomong. Baso lah. Ayo Baso aja. Ayo Baso. Ayo. Daripada teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya enggak gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti di hakim. Itu pemeriksaan. Setuju. Baso. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Saya korban. Ya. Saya pengacara saksi AF juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh teman. Boleh. Boleh kan itu? Boleh. Nggak boleh usir aja. Iya. Ini bikin kacau. Tapi jangan ribut. Ya, makan bakso. Ayo Baso potongin Baso. Itu tempat terbangnya mayat. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi ceritanya memang berasal dari dongeng 1001 malam. Jadi mayat bisa terbang ke jembatan tanpa diketahui orang. Jadi TKP-nya fiktif, mayatnya bisa terbang sendiri, Pak. Ya, TKP-nya tidak ada, mayatnya nggak ada, tapi terbang sendiri. Gitu. Kenapa eksekusinya bertepatan dengan WA-WAan, Pak? Apakah setelah dieksekusi bisa WA-WAan, Pak? Nah, inilah yang saya bilang kan. Tadi dibilang bahwa ini adalah cerita yang datang dari 1001 dongeng. Jadi yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Pusing pokoknya gitu. Pak Mukhtar, peta dari Esasari, kebetulan kita ada berada di SMP 11 dan depan itu Warung Madura. Itu Warung Madura bukan, Pak Mukhtar? Warung Madura itu ya? Ya, itu Warung Madura 22 dibangun tahun 2022. Kejadian 2016 nyambung nggak kira-kira Pak Mukhtar? Kalau buat Ibu Elsa tadi menyambung aja lah. Diambil gampangnya aja. Jadi kemarin sebuah podcast bahwa Fitra itu lebih lucu dari siapa, Pak Mukhtar? Lebih lucu daripada siapa ya? Kemarin itu Jojon ya. Dan itu viral. Iya. Tapi walau bagaimanapun tetap kita empati terhadap almarhum Eki dan almarhumah Vina ya. Terlebih-lebih bahwa kematian mereka ini akhirnya menjadi konsumsi orang tuanya sendiri ya, dimana kejadian yang sebenarnya adalah kecelakaan kemudian dijadikan konsumsi menjadi pembunuhan ya. Itu aja. Jadi kalau terungkap adanya rekayasa yang yang dipaparkan oleh khusus tersebut, apa yang akan dilakukan ke depannya, Pak Mukhtar? Sepertinya ya harusnya pihak kepolisian bertindak tegas dong ya. Pihak kepolisian bertindak tegas karena ini dilakukan oleh oknum polisi, maka untuk membersihkan nama baik kepolisian, polisi juga harus bertindak tegas. Karena jangan sampai ada peribahasa gini kok, rusak susu sebelanga karena nila ya gitu. Jadi jangan rusak Polri se-Indonesia karena seorang Rudiana kan ya. Pak Mukhtar, waduh saya susah mengatakan kata-kata ini. Jadi yang jelas begitulah, kalau kepolisian negara Republik Indonesia ini ingin bersih kembali, marwahnya bisa balik, ya itu artinya apa ini? Ada nyanyi itu lagunya gini, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nah gitu ya. Nah siapa yang memulai kasus ini, dialah yang harus mengakhiri. Nah, kalau tempat di playoff adalah tempat terjadinya meninggalnya kedua sejoli, Pak. Kalau di sini tempat terbangnya apa, Pak? Kalau di sini yang jelas tempat anak-anak sekolah sampai 11 nongkrong. Itu kan TKP di dalam di ujung sana, Pak. Iya kan? Ya. Diduga di sana adalah salah satu tempat TKP penganiayaan ya.
penganiayaan yang di ujung sana kan. Nah itu dia. Makanya karena ceritanya di karang-karang, yang tidak mungkin seolah-olah harus mungkin. Yang tidak terjadi seolah-olah harus terjadi. Ya. Jadi kita ini ya dipaksakan, kita ini yang waras. Jadi pusing sendiri. Pak, kira-kira bisa nyenyak nggak Pak? Yang ketok palu zaman 2016 Pak? Kalau tidak bertobat, ya tinggal tunggu saja. Artinya beginilah, tunggu apa ya namanya ya, karma lah ya, tunggu karma lah Pak ya. Ya, makanya segera bertobat, segera bertobat dengan cara apa? Muncul ke permukaan, sampaikan yang sebenarnya. Pak, kalau dia pakai koyo Pak, kira-kira berapa lapis Pak koyo ya Pak? Kok tahu Mumi? Nah, itu aja. Oke. Keren. Ini luar biasa ya. Ini baru pertama kali terjadi ya, kalau nggak salah. Ini setahu saya ya. Sidang dilakukan langsung di TKP gitu ya. Ini baru pertama kali ya terjadi yang saya lihat di Indonesia nih sepanjang hidup saya nih ya guys ya. Tapi di sini lucunya, ini si Fitra memang dimanapun tampil selalu bikin gemas dan dibikin ketawa aja dia orang ya. Ini kan sidangnya para terpidana ya. Nah, bukan sidangnya dia gitu ya. Kalau dia datang untuk sebagai penonton, sebagai masyarakat sih boleh-boleh saja, ya kan. Tapi kalau sidangnya sebagai pengacara lalu ikut campur di dalam urusan itu ya, makanya nggak boleh. Makanya di situ dilarang dia untuk nimbrung di situ, makanya dihalang-halangi gitu ya. Nah, sampai segitulah Fitra konyolnya dia ya. Jadi dia sendiri yang bikin malu dirinya gitu ya, sama orang rame gitu. Dan makin hari makin kelihatan itu bahwa siapa dia sebenarnya gitu ya. Saking ngototnya dia membela si tuannya si Rudiana itu gitu. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan bagi yang ingin berkomentar tolong sampai kami kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video kita. Thank you. Thanks for watching. We'll be right back.